siang Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya hari ini saya sharing aja ya. Nah, saya sendiri belum lama di ketopastosis menjalankan lifestyle ini. Sebelumnya saya kalau boleh tahu, mungkin di sini ada yang kurang dari 1 tahun menjalankan lifestyle, ada yang kurang dari 1 tahun. Baru mulai. Ada yang lebih dari setahun. Kebanyakan yang lebih, ada kebanyakan yang baru ya. Kalau yang baru, berarti saya punya teman. Saya juga belum lama menjalankan ketopastosis lifestyle ini. Boleh slide yang pertama. Kalau nanti saya bagian yang santai ya, tadi kayak Dokter Wita yang mungkin yang berat-berat. Jadi pertanyaan yang berat-berat Dokter Wita aja ya, sama Mas Tio. Saya yang santai-santai aja ya. Jadi dulu ingat, saya dokter bedah plastik itu udah 12 tahun. Kemudian sebelumnya saya menjalani pendidikan bedah umum. Terakhir saya ada kredensial di rumah sakit swasta. Saya ditanya, dokter tamat tahun berapa? Saya bilang saya lupa tahun berapa. Mungkin sekitar 20-an tahun saya dari dokter umum. Saya ingat waktu dokter umum itu rasanya bangga sekali ya jadi dokter. Tapi pada saat pendidikan tuh saya melihat status pasien itu tebal sekali. Bisa 2 tebal-tebal seperti itu gitu. Seperti kata dokter Wita tadi, bolak-balik datang minta obat, bolak-balik datang minta obat. Kemudian setelah itu saya ambil pendidikan dokter bedah. Dokter bedah itu saya senang sekali karena lebih sederhana dari dokter penyakit dalam ya, seperti dokter Wita ya. Dokter bedah itu mana yang nggak penting dibuang gitu ya. Ada usus buntu dibuang. Kalau ada ujung jari yang hitam atau kaki yang hitam dibuang gitu. Jadi kayak selesai masalahnya. Jadi kita waktu itu saya berpikir tidak berpikir kenapa terjadi hitam. Kenapa terjadi benjolan misalnya. Kenapa terjadi tumor gitu. Enggak, yang dipikirkan gimana cara buangnya, udah itu aja. Nah, kemudian saya melanjutkan pendidikan sebagai dokter bedah plastik. Juga gitu. Yang ada ditambahkan lagi, mulai merubah bentuk. Selain kita belajar juga rekonstruksi, jadi misalnya ada perbaikan cacat lahir atau kecelakaan, tapi kita juga belajar merubah bentuk. Jadi dan saya bangga, saya bisa merubah bentuk yang kurang jadi lebih, atau yang berlebih jadi dikurangi. Nah, tapi di balik itu semua, pernah nggak berpikir dokter bedah plastik sendiri mau nggak sih operasi plastik? Ya, karena kita tahu resiko operasi plastik itu juga sesuai ya. Kita mau merubah perubahan yang banyak, resiko juga makin besar. Perubahan kecil, resiko makin kecil. Misalnya saya mau merubah alis saya supaya lebih tinggi, paling kecil resikonya apa? Digambar aja alisnya, risikonya juga kecil. Kalau beda kiri sama kanan, ya tinggal dihapus. Itu risikonya. Jadi tidak semua dokter sendiri mau dilakukan operasi sebenarnya. Tidak banyak sebenarnya yang mau dilakukan operasi karena risiko. Kemudian infeksi, bisa terjadi nggak risikonya? Bisa terjadi infeksi. Nah, kemudian pada saat infeksi, seringnya kalau misalnya kita lakukan operasi kemudian infeksi, apa yang saya lakukan? Saya bilang ke pasien, banyak makan buah. Karena buah itu bagus loh. Jadi ketawa. Buah itu bagus, banyak makan buah. Jangan nggak makan yang banyak supaya badannya kuat gitu. Tapi saya lihat kok lama juga infeksinya hilang. Kemudian bagaimana dengan sodok lemak? Nah, sodok lemak juga itu sering ya, karena pasien datang duduk, kemudian sambil duduk apa yang bisa saya bantu? Biasa saya bertanya seperti itu ya. Terus dia bilang,
Ya, dokter lihat sendiri saya. Ya, pada saya begini dok. Ya, saya pengen disedot. Dulu, oke, saya sedot. Sekarang saya malah takut. Nafasnya aja susah. Kalau saya sedot gimana ini? Jadi operasi ada risikonya. Ya, jadi semua tindakan operasi pasti ada risikonya. Itu juga saya pikir gimana caranya mengecilkan resiko ya. Kenapa ada satu pasien yang saya kerjakan setelah operasi saya happy, tapi setelah 1, 2 bulan, 3 bulan kok berubah bentuknya. Apalagi kalau misalnya kita butuh mengambil sesuatu dari bahan lain di tubuh kita, tempat yang lain. Misalnya kita ambil telinga di sini untuk ditanamkan area lain, kita ambil lemak di sini untuk ditanamkan di wajah. Mungkin yang kepengen agak cabian, nggak mau terlalu cekung gitu. Tapi ada yang hasilnya hidup lemak atau yang kita tanamkan itu lebih banyak, ada yang sedikit. Ada juga yang dikerjakan infeksi, ada yang tidak infeksi. Saya bingung kenapa ya. Kita mikirnya mulai dari sterilitas. Mungkin tangannya harus sering diganti pada saat operasi. Mungkin mesti dicuci-cuci dengan betadine lebih banyak lagi pada saat operasi, atau dicuci-cuci dengan air steril pada saat operasi. Mungkin karena dia usianya tua, mungkin karena dia usianya muda. Tapi kok saya nggak nemu ininya gitu. Mau dicuci gimana pun tetap dia bisa infeksi. Saya mungkin harus banyak pakai antibiotik dikasih, tetap aja bisa. Mau yang usia, mau yang muda juga tetap aja bisa. Saya jadi ya udahlah. Jadi saya pikir mungkin udah nasib aja kali harus infeksi. Nah, kemudian ada pandemi. Mulai pikir lagi waktu pandemi, kenapa ada orang yang gampang, ada yang nggak gampang kena COVID. Nah, saya berpikir kenapa ya? Saya nggak mungkin kena COVID karena saya dokter sering cuci tangan, apalagi dokter bedah. Sebentar cuci tangan, nggak mungkin kena juga di saya. Jadi kenapa ya? Ada orang yang bisa kena infeksi, ada yang tidak, ada yang infeksinya lama, ada yang enggak. Pada saat pandemi, pada saat saya kena COVID, saya lama recovery-nya. Saya banyak makan. Pagi bangun makan nasi padang, mie instan, buah dikirim dari pasien saya. Saya punya pasien dia supplier buah, 2 kotak buah terus saya makan. Jadi kita santai aja ya. Jadi kok nggak sembuh, malah hari kelima, hari ke-6 malah saya demam. Tadinya nggak demam, cuma batuk pilek, kok malah demam. Saya bingung. Jadi saya kontak rumah sakit, aduh bosan dong, di rumah sakit dong katanya. Aduh rumah sakit. Jadi di situ saya belajar, oh ternyata memang harus diusahakan. Kesehatan itu harus diusahakan. Tidak bisa menjaga, harus cuci tangan. Olahraga sih olahraga. Waktu itu berat saya 89 kilo. Ya. Sekarang saya 69, saya turun 20 kilo. Jadi olahraga saya olahraga. Tapi otot saya gede, perut saya juga ikut gede. Nah, pada saat pandemi, klinik kan tutup. Mungkin nggak sadar saya stres, mungkin tidak sadar. Jadi sampai malam, jam 12 malam, jam 1 malam saya bikin tulisan, saya bikin artikel seperti itu. Jadi mungkin saya kurang tidur, mungkin pada saat itu. Dan waktu vaksin 2 kali, vaksin 3 kali ya vaksin, selalu diingatkan sama vaksinatornya, dokter tensinya 150/90. Gak apa-apa dok, gak apa-apa. Seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa, badan saya masih 89 kok, berat badan saya. Adik saya beratnya 120 juga, ya nggak apa-apa sampai sekarang.
Tapi setelah pandemi saya terus mikir gimana caranya saya habis kena COVID, saya berpikir saya harus turunkan berat badan. Nggak bisa. Anak saya baru lahir pada saat pandemi. Saya pikir kan anak saya yang pertama saya bisa gendong, tapi anak saya yang kedua ini baru lahir sebentar lagi pasti kita gendong. Kalau masih bayi kan nggak bisa ngomong, jadi pasti kita gendong. Kasihan dong kalau saya nggak bisa gendong dia, karena kaki lutut saya sebelah kiri sakit. Dan saya mesti di rumah saya di lantai 2, jadi mesti naik turun tangga. Jadi saya pikir ini mesti turunin berat badan sedikit gitu. Saya mulai slide dong. Ya terus lagi mas. Saya enak. Saya mulai hitung kalori. Dan ini cara ini berhasil. 10 tahun yang lalu saya menurunkan berat badan, saya bisa menurunkan 5-6 kilo dengan cara menghitung kalori. Jadi saya hitung kalori 300 kalori sekali makan. Kalau ingat, kalau misalnya kita nasi yang peracikan yang ada di mall-mall itu satu nasi itu 300 kalori. Jadi kalau kita makan 300 kalori berarti, dan mau ayam yang pahanya itu sekitar 150 sampai 200 kalori. Jadi kalau saya mau makan nasi peracikan dengan ayamnya, berarti nasinya harus sepertiga, saya makan satu ayam. Kalau saya mau makan ayam yang tebal itu, ayam dadanya itu 400 kalori, berarti saya nggak makan nasi lagi. Nah itu yang saya kerjakan 10 tahun yang lalu, bukan sekarang. Jadi makan 300 kalori, makan setiap 3 jam. Jam 7 pagi, jam 10, jam 12, sore lagi. Tapi saya yakin saya nggak bisa dapat segitu. Jadi 300 kalikan 6 kali, jadi 1.800 kalori. Kenapa saya pakai 300 kalori? Menurut saya sebenarnya 300 kalori itu udah cukup kejam ya buat kita makan cuma secuil begitu aja. Jadi kalau saya makan di restoran, orang sering, maaf Pak, kenapa nggak enak Pak ya? Enggak, saya bungkus buat nanti, atau saya kalau di pinggir jalan ada orang yang minta saya kasih di situ. Jadi harapan saya, karena saya operasi, saya praktek, saya nggak bisa 3 jam sekali. Jadi, dan itu berhasil menurunkan berat badan saya 5-6 kilo 10 tahun yang lalu. Saya jalankan lagi, nggak turun-turun. Kok beda ya dulu sama sekarang. Saya jalankan lagi, hitung kalori. Repot hitung kalori, akhirnya saya nimbang. Piring-piringnya saya timbang. Iya, saya timbang makanan. Piringnya udah yang itu aja Bu. Jadi saya udah timbang piringnya, sisanya berarti makanan saya dong. Jadi saya timbang itu supaya gampang. Jadi itu yang saya kerjakan. Kemudian saya olahraga beban tadi. Saya olahraga beban. Tangannya besar, perutnya juga ikut besar. Nah itu yang saya kerjakan. Tapi nggak bisa juga. Kenapa ini sedikit beda ya? Nah, akhirnya saya ikut-ikutan sama yang biasa kita ngerti ya. Mungkin metabolismenya beda kali ya. Ya maklum aja, metabolismenya beda. Nah, akhirnya saya belajar juga. Saya belajar dari Mas slide Mas. Slide. Saya belajar dari YouTube. Yang saya ketemu YouTube-nya Mas Adirai. Di situ dia ngomong tentang insulin roller coaster. Kasih dokter kan, saya tahu insulin, tapi saya nggak ngerti roller coaster. Naik pada saat kita masukin karbohidrat, kemudian dia turun, kemudian kita lapar lagi, naik lagi, makan lagi karbohidrat, nasi ya, turun lagi. Jadi kita cepat lapar dalam karbohidrat atau gula. Makanya insulin di Mas Adirai bilang insulin roller coaster. Nah ini pas saya pikir gitu. Mungkin saya seperti ini. Pagi-pagi saya di rumah sarapan sebelum pergi kerja sampai klinik, kopi 3 in 1. Enak sekali itu. Kopi 3 in 1. Kemudian jam 11, jam 12 kalau masih ada pasien datang, saya udah mulai gelisah. Karena saya jam 1 mau operasi.
Pasiennya kalau ngobrolnya lama, aduh nggak tahu saya lagi lapar, sebentar lagi mau operasi, kepala saya udah pusing, ini ngobrolnya lama banget. Ya, jadi begitu udah selesai, sebelum operasi, saya makan dulu. Sedikit aja nggak apa-apa, kan cuma 300 kalori. Saya makan aja. Habis itu saya operasi, kalau operasinya lama 5-6 jam, saya keluar. 3 jam operasi saya keluar, ngapain? Mie instan. Kan instan, cuma sebentar. Mie instan itu 300 kalori loh, tapi jangan pakai telur. Sayangnya saya pakai telur. Nah, jadi pulang, saya dapat jatah makan di klinik karena saya operasi, dapat jatah makan di klinik. Sampai rumah saya pulang, istri saya nanya, itu kira-kira jam 10 malam. Anak saya masih lompat-lompat di tempat tidur. Jam 10 malam istri saya nanya, mau makan? Saya bilang, emang mau saya mati gak makan? Disiapin makan, makan lagi. Luar biasa, roller coaster itu. Kemudian saya lihat juga di YouTube-nya Dr. Eric Berg, ketogenic diet. Ini dokter sesuai, dia ngomongin masalah fisiologi biokimia, tapi saya nggak ngerti ngomong apa, saya nggak ngerti beneran. Akhirnya dia bilang ada bumbu-bumbu supaya kolesterolnya turun, bumbu-bumbu supaya berat badannya turun. Saya beli bumbu-bumbu itu, saya nggak ngerti, saya beli aja. Kemudian saya baca buku Dr. Jason Fung mengenai intermittent fasting. Nah, saya lihat di buku itu dia menceritakan orang 21 hari tidak makan. Kok bisa ya? Nah, ini jangan ditiru ya. Saya ngomong tadi jangan ditiru. Saya belajar sendiri. Jadi kok bisa ya? Dia ngomongin autofagi, dia ngomongin karbohidrat, dia ngomongin hormon yang di dalam tubuh kita. Saya coba deh makan sekali sehari. Pusing kepalanya. Jadi pagi nggak makan, siang nggak makan, makannya cuma sore sekali sehari. Saya kerjakan itu, turun berat badan saya 4 kilo, 5 kilo sebulan. Luar biasa. Saya pikir saya kerjakan 2 bulan, turun 10 kilo. Luar biasa. Di awal menderita, tapi berikutnya saya mulai kok tenang-tenang aja. Tenang aja saya, gak ada masalah gitu. Oh, bagus, saya pikir gitu. Kemudian saya mulai terapkan ke pasien. Ada pasien yang kerjakan operasi, infeksi, saya bilang puasa. Makan sekali sehari. Saya cek memang gula darahnya 160 sebelum operasi. Setelah operasi, setelah puasa 80, infeksinya langsung hilang. Wah, keren, saya pikir gitu. Saya teruskan. Di buku dia bilang dia bisa di buku itu ada yang dia meneliti, ada orang yang 21 hari, 23 hari puasa. Saya 1 kali sehari. Jadi kalau saya jam 9 malam saya pulang, itu baru saya makan. Besoknya saya pulang, saya makan lagi jam 9 malam, 24 jam baru saya makan. Akhirnya saya coba udah 2 bulan, saya semangat, saya coba lah. 48 jam nggak makan, tapi minum ya. Minum saya banyak 2-3 liter. Saya akhirnya makan 2 hari sekali, sampai kadang-kadang kalau misalnya sama istri ya, istri saya bilang mau makan apa hari ini, saya lupa. Kemarin saya makan dah ya. Karena nggak ada hari, kalau Senin Rabu Jumat kan masih enak ya. Ini nggak, kemarin saya makan nggak? Kalau kemarin saya makan, berarti hari ini nggak makan. Saya juga lupa katanya. Aduh, ini makan apa nggak jadi? Jadi artinya yang tadinya 3 jam sekali saya makan, kalau nggak makan saya gemeteran, saya bisa 48 jam sekali baru saya makan. Luar biasa, saya pikir gitu. Dan berat badan saya turun sampai 18, juga sampai 20 kilo, luar biasa. Tapi sebelum tapi belum benar nih Pak, belum, ini nggak benar. Kemudian saya lihat di buku, ada buku ketofastosis, saya lupa pengarangnya Pak Ahmad atau siapa, dia bilang ada ketofastosis Indonesia, Facebooknya. Saya buka Facebooknya, kemudian di situ sebelum masuk Facebook dulu harus ada modul yang harus dibaca. Saya baca dong, cepat sekali saya baca.
nggak ngerti. Yang penting saya udah turun berat badan, jadi ya udah yang penting bisa masuk grup. Kemudian masuk, saya lihat YouTube-nya Mas Bobi Halim. Saya lihat ada orang yang ngomong nih, bukan dokter kok pinter banget, begitu. Ngerti fisiologi biokimia. Nah ini yang benar gitu. Jadi kita nggak, kalau saya dokter, saya mesti tahu. Saya nggak mau percaya dengan, oh saya makan ini aja supaya kurus. Saya golongan darah saya ini, saya makan ini. Pakai makan yang warna-warna ini, saya nggak percaya. Nggak ada fisiologi biokimianya. Tapi ini yang di YouTube-nya Mas Bobi, ini orang kok ngerti fisiologi. Ini saya pelajari waktu saya masih kuliah. Tapi saya nggak ingat lagi gimana. Kok dia lebih ngerti gitu loh. Saya penasaran. Ada saya tanya sama Mas Bobi di YouTube, boleh nggak saya ikut grup, karena sering dibilang tentang grup Metcon ya, Metabolic Condition, itu isinya nakes. Saya penasaran, saya pengen ikut. Akhirnya Mas Bobi bilang ketemu sama foundernya aja. Emang boleh? Silakan Dok. Akhirnya ketemu, boleh di slide. Saya kepanjangan yang slide. Nah, saya ketemu founder waktu itu. Itu bulan, saya lupa bulan Januari Februari. Saya udah dua hari sekali makan waktu itu. Dan saya lihat, saya nonton bedah plastik, tapi lebih kincong Mas Tio di sini. Ya. Waktu saya ngobrol sama beliau, saya pakai baju double. Sekarang juga sebagai baju triple. Dan Mas Tio di ruangannya itu dingin sekali. Iya, dia pakai kaos aja. Ini orang nggak kedinginan, saya pikir gitu. Bayangin 2 hari sekali makan, kedinginan dong. Kita kurang makannya di kedinginan ya. Nah, kok dia nggak kedinginan? Terus pada saat di sana, saya nanya banyak. Dan kelihatan orang yang sabar sama orang yang nggak sabar. Belum selesai ngomong saya udah potong. Saya dokter loh, saya bilang gitu. Dalam hati saya, belum selesai ngomong saya udah potong. Tapi dia sabar. Lama-lama saya pikir saya nggak sopan. Nah itu bedanya orang yang punya keton banyak sama yang nggak punya keton banyak. Nah kalau kita ketonnya sedikit, waduh, emosional. Makanya saya baru ingat. Saya pulang udah makan dari pagi sampai malam, ditanya istri saya mau makan apa, mau makan nggak? Ditanya bukan mau makan apa, mau makan nggak? Emang saya mau mati apa nggak makan? Karena makan saya udah 5 kali. Ya gitu. Nggak apa-apa Mas, dia bilang gitu. Direkam aja obrolan kita. Oke. Nah, kalau saya nanya ini, dia muter. Jawabnya muter gitu Mas. Saya nanya ini, jawabnya muter. Dia mau saya berpikir basicnya, jadi nggak langsung penyerah saya. Nah akhirnya saya tanya, di akhir saya tanya karena waktunya nggak sempat lagi. Saya tanya Mas, gini deh Mas, untuk sehat apa harus tidak makan karbo? Itu aja deh. Untuk sehat apakah harusnya makan lauk aja, jangan makan karbo? Enggak. Bingung banget. Katanya nggak boleh makan karbo, tapi katanya untuk sehat bukan hanya makan karbo. Ya tadi di kampung masih makan nasi, makan sayur, tapi bisa panjang umur. Lu guys, akhirnya ngomong ujung-ujungnya dia muter-muter masalah yang dibilang dokter Wita tadi, inflamasi radang ibarat gitu. Wah, oke. Saya pikir saya dapat jawaban dari kata-kata inflamasi ini. Saya dapat jawaban kenapa ada orang yang dilakukan operasi gampang infeksi. Kenapa dari kita ada yang gampang kena sakit? Kenapa dari kita ada yang gampang kena COVID? Karena badannya sendiri sudah radang, sudah inflamasi. Nah oke, terus gimana caranya nggak inflamasi? Belajar dari foundernya 5 cara atau 5 lifestyle. Ya, fasting, puasa ini bikin kita mengaktifkan yang tadi ya, mengaktifkan keton, dan kemudian puasa juga melatih kita untuk memakai energi dari lemak. Nah, puasa ini juga membatasi kalori.
Jadi kalau dulu hitung kalori, kalau sekarang kan ada diet restriksi kalori, dihitung kalorinya berapa. Tapi kita nggak usah hitung kalori di sini. Makan aja sekenyang-kenyangnya. Terus gimana ngebatasinya dengan puasa? Kalau dulu makan terus tapi sedikit. Sedih ya? Sedih makannya, sedih banget. Ini makannya beli, makan sedikit. Sekarang beli makan sekenyang-kenyangnya. Dibatasi dengan apa? Puasa. Kemudian kita bergerak, moving. Di sini exercise, olahraga boleh, aktivitas boleh, berpikir boleh. Kemudian kita relax. Kemudian kita makan tetap dijaga supaya rendah karbohidratnya. Kemudian kita tidur. Jadi 5 ini dari founder kita ya Thomas Tio. Di sini ada faktor-faktor stres dan faktor untuk relaxing. Faktor stresnya itu puasa dan bergerak. Faktor relaxingnya itu yang kita bikin relaxing, feeding, makan itu bikin relax, dan tidur itu bikin relax. Nah baru berpikir lagi. Berarti di kampung ya mereka gak banyak makan. Kenapa? Karena mereka gak banyak stres. Jadi stres sama relax. Kalau kita terlalu banyak stres, kita harus banyak relaxing. Gimana caranya? Kalau banyak stres, banyak makan. Karena itu keseimbangan. Saya melihat, oh iya ya, kalau saya kerja sampai malam, jam 11, jam 12 malam, perut saya sakit. Ternyata itu sinyal dari badan kita supaya menurunkan stres di badan kita. Begitu kita stres, lambung ini, saya tahu, karena saya dulu dokter bedah umum, saya operasi usus buntu, saya operasi usus. Tanda-tanda usus buntu salah satunya mual, muntah. Selain nyeri, mual, muntah. Karena apa? Ada nervus vagus. Itu saraf parasimpatetik. Lawannya simpatis. Jadi simpatis itu yang kalau kita stres, simpatis yang meningkat, jantung berdebar. Kayak kita ngeliatin, wah ini keren banget nih orang, kita simpati, jadi dan jantungnya berdebar. Kemudian dilawan sama parasimpatetis. Makanya kalau kita stres, lambung kita kasih sinyal, ayo dong saya dikasih makan dong, biar saya relaxkan. Makanya kalau kita makan habis buka puasa, gitu kalau kita puasa Ramadan ya, kita ngantuk, relax. Itu lawannya. Semakin stres, semakin gak enak perutnya. Oh kalau gitu, jangan terlalu banyak stres. Nah, jadi kita mesti atur stres. Kapan kita stres, kapan kita relaksasi. Stres mulai dari pagi, olahraga pagi. Dulu saya ingat banget, sebelum pandemi saya daftar olahraga gym yang 24 jam. Kenapa? Karena pagi saya sibuk, sampai sore, malam saya baru bisa olahraga. Jadi saya atur supaya olahraga saya bisa malam. Saya daftar gym yang olahraganya bisa 24 jam. Boleh malam atau pagi sekalian subuh atau malam dia buka gitu. Nah tapi panjang banget stresnya. Dari pagi kita aktivitas, kemudian kita berpikir, sampai malam lagi masih olahraga lagi. Kapan relaksinya? Jadi kita mesti atur. Jadi kapan kita mesti kasih stres, yaitu pada saat hormon kita kortisol. Kapan kortisol mulai naik? Hormon stres jam 3, jam 4 pagi. Jadi kalau misalnya kita tidur, ada kalau dilihat di film nggak, kalau orang mau bangun tuh matanya bergerak gitu, masih tertutup tapi matanya bergerak-gerak gitu. Itu rapid eye movement, matanya bergerak-gerak. Itu udah mulai hormon kortisol mulai naik. Itu tanda-tanda sebentar lagi kita akan bangun. Nah dari jam 3, jam 4 sesuai. Kita bangun pagi, mungkin kalau sholat subuh, kemudian sampai sore, matahari mulai terbenam. Itu jam 3, jam 4 sore, mulai hormon yang bekerja, hormon melatonin, hormon relax. Harusnya kita ikuti gitu.
Ya, jadi sore kita udah mulai relaxing, kemudian kita makan kalau sekali sehari ya, kalau makan sekali, tapi jangan ditiru. Jadi kalau makan habis maghrib, kemudian kita ngantuk, harusnya persiapan tidur. Jadi ikutin itu, matahari terbit, matahari terbenam, supaya seimbang. Nah kita kan kadang-kadang sampai malam ya. Begitu kita sampai sore, udah ngantuk, di luar sudah gelap, tapi di mata kita terang. Kenapa? Ngeliatin drakor, ya, ngeliatin gosip, ya, ngeliatin Instagramnya Dr. Henry ngomong apa ini. Malam-malam dok, ini dok, nanya ini gitu. Saya ngeliat, saya udah nggak lihat lagi karena udah malam, berarti belum bisa tidur. Yang pola sehat yang masuk akal sebelumnya. Nah ini pola sehat, menurut saya pola sehat yang paling masuk akal. Karena dulu saya berpikir kalori yang masuk sama kalori yang keluar. Nah, sering nggak lihat dengan kalau orang lihat kalori berapa yang masuk udah gampang, hitung aja berapa yang kalori keluar. Saya takut kelamaan. Nah, susah ya. Kalau gimana kalau misalnya kita berat badan kita berlebih gitu, kita pengen kurus, berarti makannya cuma sedikit aja. Itu nggak gampang makan sedikit. Oh kalau gitu olahraganya makin gede. Gimana kalau yang sakit? Kakinya sakit, gimana kalau olahraga mau lebih gede? Saya pikir agak susah ngitung kalori, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Susah. Kalau misalnya kita nggak ada kerjaan lain, badan masih sehat, oke lah. Olahraga aja sekencang-kencangnya. Makan 1000 kalori atau 1500 kalori sesuai kebutuhan. Olahraga yang berat. Saya pikir bisa seperti itu bisa. Tapi apa yang terjadi nanti gula darah nanti saya tunjukkan, tapi nggak ada di sini. Pada saat kita banyak stres, yang terjadi lonjakan gula darah. Semakin gula darah kita melonjak, semakin kita gampang lapar. Kemudian pengalaman orang, saya pikir nggak bisa ya orang, oh saya pakai ini aja, oh saya makan ini aja supaya kurus, oh saya di ini jangan, susah buat saya karena saya dokter ya, saya pengen yang jelas gitu, teorinya jelas. Dan di sini sesuai teori yang dibicarakan di lifestyle ini sesuai teori. Ada hormon yang kerja, pada saat gula darah masuk. Pada saat gula masuk ada hormon insulin yang kerja. Pada saat kita puasa ada glukagon yang kerja. Sesuai dengan teori. Saya pikir ini cocok. Pola ini yang cocok menurut saya, sesuai dengan saya. Ya, karena sesuai dengan teori kedokteran. Di situ bicarakan glikolisis, glycerolneogenesis, gluconeogenesis ada di sini. Jadi bukan warna, bukan sesuai zodiak. Ya, oke, itu mungkin cocok dengan beberapa orang, tapi nggak cocok di saya. Right? Nah ini keseimbangan. Ya sesuai agama di saya agama Islam. Jadi kalau kita lihat ya dengan 5 cara ini, 5 cara fasting, moving, feeding, relaxing, dan sleeping. Pada saat kita, bulan saya Islam, jadi pagi saya sholat subuh, kemudian saya olahraga. Kalau saya happy, perasaan saya senang, saya tidak makan, saya fasting di situ. Tanpa makan, kita bisa olahraga. Dan kalau dulu nggak bisa, makan dulu dong. Kalau nggak ada energi, bisa pingsan kalau misalnya olahraga. Kemudian di siang, zuhur, lagi peak kerjaan kita suruh berhenti untuk bersyukur. Oke.
Kemudian di sore, dari pagi, dari subuh ke siang itu panjang waktunya. Buat kita berusaha, buat kita bekerja. Dari zuhur ke asar sedikit, nggak banyak sedikit. Kemudian asar disuruh relaxing lagi, disuruh bersyukur lagi. Kemudian dari asar ke maghrib lebih pendek lagi, maghrib ke isya lebih pendek lagi, disuruh sleeping, habis makan langsung tidur. Sesuai saya pikir gitu. Ini sesuai. Kenapa ya? Saya pikir bingung saya. Ini Mas Tio bikin cara disesuaikan dengan agama, atau memang agama udah ada di situ sebenarnya. Dari agama kita udah ngajarin mesti relaksi. Kita nanti relaksinya jam 11, jam 12 malam habis nonton drakor dulu baru. Oke. Sorry. Dari diri sendiri tensi sudah mulai baik. Tadi pagi saya cek tensi saya 117/70-an, alhamdulillah ya. Kemudian berat badan saya turun 20 kilo. Kemudian hasil disesuaikan dengan hasil laboratorium. Nanti saya bicarakan dengan hasil laboratorium. Kemudian di keluarga mulai sore seperti itu ya. Jam 7 habis isya, siap-siap udah mati lampu gelap, anak saya udah mulai tidur. Dulu jam 11 malam saya baru pulang operasi, anak saya masih lompat. Sekarang saya ikutkan ke keluarga, mulai tidur lebih cepat. Dan saya ingat ada pasien saya yang beberapa minggu lalu di depan saya nangis. Kenapa? Karena dibawa sama keluarganya ke psikiater. Kenapa? Karena nggak bisa tidur, cuma tidur 3 jam sehari. Dia nangis, kenapa? Saya nangis kenapa? Karena saya melihat orang kok gampang banget tidur, kok saya susah. Saya dibawa psikiater, anak saya bilang, mama banyak pikiran. Saya nggak ada mikir, saya memang nggak bisa tidur. Saya bisa tidur hanya karena obat, habis itu saya nggak bisa tidur lagi. Jadi pola hidup sehat itu memang kita mesti belajar lagi terus terang. Ya Mas, saya juga mesti belajar terus terang aja. Tidur lagi itu mesti belajar. Bayangkan kita mulai tadi Dr. Wita bilang stres kita udah mulai dari kecil, dari SMP, dari SMA. Kalau SMA kita mau ujian tidur itu dibangunin sama teman-teman kan. Besok ujian, ayo begadang. Gitu. Begitu sampai di kedokteran, kita itu bisa pagi mulai masuk kerja di rumah sakit sampai sore kita status jaga malam ya dok ya. Sampai kalau ada jam 12 malam, jam 1 malam pasien emergency, saya mesti operasi dong. Terus operasi sampai sore, sampai sore, sampai pagi kita harus sudah siapkan laporan tadi malam ada pasien apa aja, operasi apa gitu. Dan niat banget, dan nggak bisa pulang. Habis laporan terus lagi, pagi kan seperti biasa, sampai sore jam 3, jam 4 baru pulang. Saya mesti tidur enak, saya pikir gitu. Saya mesti balas. Bangun besok seger, nggak bisa dok ya, nggak bisa diganti gitu. Nggak bisa diganti. Dan itu terus bertahun-tahun kita belajar kan. Kalau misalnya dulu saya bedah umum 5-6 tahun, kemudian saya masuk bedah plastik lagi 2-3 tahun. Waktu kita FK berapa tahun? Puluhan tahun kita udah terbiasa. Jadi kalau tidur cepat aneh, benar nggak dok? Praktek aja malam ya dok ya. Tidur cepat tuh aneh. Mana bisa tidur cepat? Bayangkan kalau suatu saat kita udah pensiun, emang bisa segampang itu? Saya udah pensiun, besok saya mau tidur 8 jam. Nggak bisa. Maka saya bilang, saya percaya sama ibu, susah untuk tidur. Pelan-pelan ya bu ya. Pelan-pelan belajar, pelan-pelan buat tidur. Ini pola hidup sehat di pasien. Nah, kalau kita lihat, saya ada pasien yang
masih muda, usia masih 20-an. Setahun yang lalu saya ketemu, kemudian saya ketemu lagi, saya lihat kok jerawatnya banyak ya, saya bilang gitu. Iya dok, dia bilang gitu. Terus saya langsung ceplos aja, udah stop gula ya. Saya bilang, kok tahu dok? Kok tahu dok? Dia bilang, tahu apa? Saya bilang, saya suka gula, saya suka minum kopi kekinian. Paling juga seminggu sekali. Saya bilang, enggak dok, tiap hari. Enggak gemuk, badannya nggak suka sama gula. Ya, tapi kalau udah kronis, udah lama, kulit kita jadi kering. Orang diabetes kulitnya kering. Jadi kalau kita mau keren, saya ngomong yang gak usah serius-serius ya. Saya ngomong yang buat yang pengen awet muda, pengen kulitnya bagus. Itu dari sel. Dari sel kita mulai sel, kita mau bikin moisturizer. Kalau dari dalam dikeringkan, susah. Flek gampang banget. Kalau kita pikir dulu ya, waktu kita masih muda lah, mau main bola panas-panas nggak ada flek. Sekarang karena matahari sedikit langsung nggak enak, tiba-tiba ada flek. Kenapa ya? Karena kulit kita ada skin barrier, ada pelembabnya di situ, ada kolagen di situ. Kolagen kita makin banyak rusak, makin gampang iritasi. Kenapa kolagen kita rusak? Karena banyak stres di badan kita. Stres itu nggak cuma dari pikiran, fisik, tapi juga dari gula. Gula bikin stres di sel kita. Nah, jadi gimana caranya untuk menurunkan gula? Kita bisa turun berat badan 15 kilo, 20 kilo, tapi gula kita bisa tetap tinggi. Dari mana? Stres di badan. Jadi tadi mesti seimbang. Jadi kalau tadi yang saya bilang, wah saya 2 hari sekali makan, badan saya itu stres. Gula darah saya nggak cek gula darah, tapi gula darah saya yakin tinggi pada saat itu. Karena badan saya stres. Jadi kalau saya kurang enak rasanya, badannya kurang enak, saya tidak puasa, saya tidak olahraga. Ya, saya kepengen berat badan saya turun. Kalau saya lihat di buku-buku ya, buku-buku yang kalangan profesor diabetes sekalipun, gimana cara menurunkan berat badan? Makan secukupnya, olahraga. Mungkin kita harus pertimbangkan, olahraga itu bikin naik gula darah. Gimana caranya? Harus seimbang. Jangan lagi naik gula darah, kurang tidur, kata dokter harus olahraga. Saya olahraga. Menurut saya enggak. Badannya stres. Seimbangkan. Kita boleh olahraga bagus, tapi tidak dalam keadaan stres badannya. Yang berikutnya, kulit. Kurang tidur, kulit kita cepet tipisnya. Ya, saya ada pasien, dia bilang 2 tahun yang lalu saya nggak kayak gini, ada kantong mata. Dia konsul kantong mata dengan saya. Tapi semenjak pandemi, job saya nambah. Karena saya WFH, banyak kerjaan saya dari luar negeri juga banyak kerjaan. Saya terima order dong dok. Saya mesti tanggung jawab dong dengan orderan ini. Tapi kantong mata masih muncul. Karena kulitnya menipis. Stres itu bikin kulitnya nipis. Bagaimana cara membentuk kolagen supaya lebih tebal? Kita harus seimbangkan. Kalau kita banyak rusak kulit kita dengan stres, kapan bentuk kolagennya? Jadi kolagen itu terbentuk pada saat tidur, bukan pada saat olahraga. Tidak. Jadi perlu nggak sih saya suplemen kolagen? Boleh. Kolagen, usus kita nggak kenal sama kolagen. Wah ini kolagen Jepang, wah ini kolagen Indonesia, ini kolagen buatan mana? Nggak kenal. Dia kenalnya kolagen itu bentuk protein.
Begitu masuk ke usus, diserap sebagai asam amino. Telur kita makan, masuk ke usus, asam amino. Ikan, asam amino. Kolagen, buatan manapun, asam amino. Jadi kolagen enggak? Enggak. Asam amino, hancur. Terus, percuma dong kita minum kolagen? Enggak juga. Karena badan kita tetap membentuk kolagen, walaupun enggak minum suplemen kolagen. Kapan bentuknya? Pada saat tidur. Saya kurang tidur, tapi saya mau awet muda. Kolagen aja nggak terbentuk. Ada yang stres di badan, kebanyakan protein di badan jadinya gula, dirubah jadi gula, nggak jadi kolagen. Sudah lemak, bahayanya apa? Dulu nggak tahu ya. Begitu ada orang, gampang sedot aja, mas. Saya dulu begitu, ya rata-rata dokter plastik lah. Nah, sekarang saya ngerti, lemak itu menyelamatkan kita. Penyelamat kita. Jadi waktu kita makan berlebih, tubuh akan menyimpan energi sebagai lemak. Ditaruh di mana? Di bawah kulit. Ya. Kalau di kulit udah penuh atau sudah tidak mau lagi terima lemak, ditaruh di mana? Di organ-organ. Makanya ada orang yang kurus, buncit. Wah, sudah lemak. Dipegang, lemaknya nggak banyak. Kok buncit? Ototnya nih, coba CT scan. Lemaknya ada di usus. Itu pekerjaan saya waktu dokter bedah umum. Saya buka, ususnya dikeluarin, di lemak semua di usus. Emang bisa disedot usus? Nggak bisa. Nah, kenapa ada orang yang lemaknya nggak di kulit tapi malah di usus? Karena sel lemak di kulitnya nggak mau terima lagi lemak, disebut insulin resisten. Tapi gula darah saya masih bagus. Iya, karena masih ada sel yang mau terima. Apa? Otot. Apalagi otot nggak cuma otot sini ya, otot jantung ya otot. Serem kan? Lemaknya ditaruh di mana? Di usus. Lemaknya taruh di mana? Terakhir di liver, manajernya. Kalau manajernya kena, gimana sobat? Jadi kalau misalnya saya sedot lemak, harus nggak boleh naik lagi berat badan, harus makannya benar. Kalau enggak, lemak tadi kemana? Karena sel lemak tadi. Nah, jadi lemak mungkin bingung. Bapak saya kurus, beratnya cuma 40-an, 50-an, sorry. Ibu saya berisi. Kok ada yang kurus gula darah? Bapak ibu saya gula darah tinggi. Ibu saya gula darah juga. Kenapa? Jadi sel lemak kita ini ada yang hipertrofi, ada yang hiperplasia. Jadi kalau kita ada makan berlebih, disimpan sel lemak. Makin lama sel lemaknya makin berisi lemak. Satu sel. Kemudian kita makan lagi, membentuk lagi gudang baru. Bikin gudang lagi, namanya hiperplasia, menambah selnya. Makanya ada orang yang membesar. Jadi sampai suatu saat sel itu nggak mau terima lagi, disebut insulin resisten, nggak mau terima lemak lagi. Karena apa? Lemak itu dimasukkan harus ketemu sama gula, makanya disebut insulin resisten. Yang masukin insulin. Nah, tapi nggak semua orang hiperplasia. Berat badan saya baru 80, itu yang 120 masih sehat kok. Nggak semua orang bisa. Ya, jadi ada yang berat badannya selnya hipertrofi sampai berat segini, udah nggak bisa gede lagi. Nempel di mana? Di organ-organ vital. Makanya banyak kita ngerti sekarang. Saya baru ngerti sekarang. Kenapa ada orang yang badannya bagus stroke? Rajin olahraga. Kenapa ada orang yang kita tahu lah, artis-artis mungkin, kenapa kok bisa meninggal pada saat dia olahraga? Padahal badannya bagus. Bingung. Jadi ada hipertrofi, ada hiperplasia. Nah, jadi itu apa? Penyelamat kita. Sel lemak itu penyelamat kita supaya
nggak ditampung di organ-organ vital. Kalau saya sedot lemaknya, kemana kalau dia makannya lebih? Jadi kalau sekat-sekat dulu saya sedot aja, dapat duit. Ada setahun sekali loh mas, setahun sekali sedot lemak. Saya udah deg-degan, nggak kecil badannya, nggak badannya kecil. Kalau dipegang lemaknya nggak banyak, tapi tetap aja dan saya mau sedot lemak dong. Udah kebiasaan, karena nggak sakit sebenarnya. Sakit kan? Tapi lemaknya nggak cuma di situ, lemaknya di dalam otot. Gimana coba? Mau disedot? Ya, kalau sekarang, kalau yang kasus tadi, yang saya akan bilang turun dulu 10 kilo baru saya sedot. Repot sih turun dulu berat badan. Ya saya soalnya kalau enggak nanti kalau apalagi kalau saya tanya berat badan ini lagi naik-naiknya setahun ini atau lagi turun-turunnya? Lagi naik-naiknya dong. Jangan. Saya bisa bikin six pack dalam six pack dong. Bikin six pack garis-garis gitu mas. Nggak capek-capek mas. Bikin six pack 6 bulan hilang six pack. 3 bulan ibu tuh keren banget. 6 bulan gimana? Naik 5 kilo, 10 kilo. Tutup six pack. Ya. Jadi lemak sel kulit itu menyelamatkan, tapi bukan berarti terus udah banyak-banyak aja, enggak. Sampai suatu saat sel itu akan insulin resisten, nggak mau lagi terima lemak. Jadi kalau ada orang kurus bisa hipertensi. Orang yang wah itu badannya nggak kurus, nggak hipertensi, bisa. Kenapa? Karena masih mau nampung lemak, kelebihan lemak. Ya jadi nggak banyak di organnya, masih di bawah kulit. Jadi jangan bangga atau jangan cemburu sama orang, makannya sembarangan tapi kok nggak gemuk-gemuk ya, enak banget. Hati-hati orang seperti itu, kalau dia makan terus sembarangan, gula darahnya bisa naik, dicek ada di ususnya, ada di livernya. Banyak cara untuk sehat, termasuk olahraga. Ya, olahraga itu seperti sesuatu yang luar biasa. Kalau mau sehat, ya olahraga. Ya, olahraga itu sebenarnya stres di badan. Jadi kita mesti seimbangkan. Kapan kita mau olahraga, kapan kita mesti istirahat. Makan banyak aja, gampang kok. Olahraganya lebih banyak lagi, gitu. Itu stres ya. Makan banyak, stres buat badan. Olahraga banyak, itu stres buat badan. Kalau kita lihat ya, banyak influencer olahraga, dia olahraganya malam, ya nggak sesuai dengan hormon kita. Hormon kortisol itu mulai dari pagi sampai sore. Kalau kita olahraga yang malam, kortisolnya panjang sampai ke malam. Kalau kita mau awet muda, ya kita harus berikan stres di badan kita. Itu kunci awet muda. Tapi kalau kita nggak mau awet mudanya kepanjangan, nama lainnya apa? Tumor. Kita mesti berhentiin awet mudanya di sore. Besok pagi kita aktivitas lagi sampai sore berhenti. Saya tidak mau awet mudanya kepanjangan, tumor. Saya tidak mau awet mudanya kepanjangan, nggak mati-mati sel tumor. Selain inflamasi ini, kalau kita tahu keton itu antiinflamasi. Ya, keton itu dari lemak ya. Dari lemak dirubah di liver menjadi keton, sehingga di dalam otak kita penuh energi. Inflamasi itu stres ya. Kayak saya dulu, karena ketonnya nggak banyaknya gula nggak boleh tinggi dalam darah, langsung insulin turunkan. Begitu insulin turun,
di otak saya juga turun gulanya. Stres. Mesti cari kopi 3-in-1, mesti cari mie instan. Jadi keton itu bikin kita rileks. Ya Mas, ya. Pagi belum makan. Tadi pagi saya jalan-jalan sama anak saya kecil. Siang, pagi nggak sarapan. Siang, sampai sekarang juga belum makan. Kalau dulu nggak bisa. Wah, gimana? Ya nggak bisa. Jadi anti radang, anti stres, keton. Gula sama dengan inflamasi. Ya, gula sama dengan inflamasi. Jadi kita bisa nggak tinggi gula di dalam darah. Di dalam darah dicek normal gulanya, tapi begitu kita masukkan gula ke dalam darah, dalam makanan kita, langsung bereaksi ke sel-sel kita, protein, kolagen, bisa stres kolagen kita, bisa stres sel-sel protein di bawah kita, di bawah kulit kita. Kurang tidur, ini juga bikin stres. Ya, tidur juga mesti belajar ya. Saya juga mesti belajar tidur. Sambil belajar tidur aja mesti belajar. Hebat banget. Jadi gimana caranya makan pagi kalau misalnya kurang tidur ya, dan nggak biasa, belum biasa puasa stres tuh. Ya, kalau belum biasa, saya nggak biasa puasa, biasa makan terus tiba-tiba nggak makan karbo, nggak makan nasi aja stres. Aduh gitu. Tapi disuruh puasa gimana? Jadi pagi makan sedikit. Nanti jam 10 kalau lapar makan sedikit lagi. Apa yang dimakan tetap rendah karbohidrat supaya nggak naikin insulin. Telur misalnya 1. Nanti jam 12, jam 1 makan sedikit. Mungkin 1 lauk dengan sayur misalnya. Ya, nanti jam sore mau makan cemilan sedikit, telur aja misalnya, telur lagi bosan. Malam makannya banyak. Kalau yang nggak biasa kaget, makan malam banyak, makin gemuk loh. Pagi makan banyak, siang makan banyak, malam makan sedikit. Gemuk mana? Sama makan sedikit-sedikit, malam banyak. Sama aja. Jadi gemuk gak gemuk itu bukan hari itu, tapi 1 minggu itu kita makan apa. Kenapa makannya banyak di malam? Supaya ngantuk. Jadi makannya yang banyak setelah maghrib, jam 6 sampai jam 7, habis itu isya tidur, atau sore jam 5 misalnya. Supaya tidur. Begitu ngantuk, matiin lampu kecil aja. Mas Tio bilang nggak boleh ada jam, bangunnya dengan waker aja. Ya, nanti kemudian kita jam. Kalau nggak biasa langsung tidur, Pak. Langsung tidur, ngantuk, nanti jam 1 kebangun. Kebangun, susah tidur. Kalau nggak biasa. Terus kita lihat jam, wah baru jam 1, masih lama lagi. Itu udah mulai mikir lagi. Makanya jangan lihat jam, pakai waker aja bangun. Misalnya jam 4 atau jam 5 pakai waker aja. Tetap matiin lampu. Kalau dulu nggak bisa, kebangun jam 11, jam setengah 12, istri saya, mas, kenapa? Shopee 11. Wah, langsung lihat. Bentar lagi loh, setengah jam lagi loh. Nungguin. Kacau. Jangan terganggu. Begitu bangun jam 1, kalau saya nggak bisa tidur ya, gimana caranya ya? Buka, baca buku, nonton ini. Jangan, nanti jadi kebiasaan nggak bisa tidur. Kalau saya nggak tahu ini benar apa nggak, pasti nanti tanya. Jam 1 saya gelisah, 1 jam saya nggak bisa, pokoknya nggak bisa tidur. Tiba-tiba seger banget. Saya ke bawah ke dapur, saya makan.
kenyang tidur lagi. Ya, stres lawannya relaxing. Stres, fasting, moving itu stres. Relaxing itu makan, ya relax, sama tidur. Dilawan. Oke, stres fisik dan stres psikis. Jadi pernah nggak kita, ya seperti kata Dokter Wita tadi, kalau kita stres perut kita nggak enak. Kalau kita besok mau ujian, mules, gitu. Jadi memang itu, kalau kita stres, ikutin aja. Saya udah tidur udah cukup kok 8 jam, tapi kok perasaan saya nggak enak pagi-pagi. Kalau saya, jangan puasa, bikin relax, makan, tapi tetap yang dimakan bukan karbohidrat supaya kita nggak tergantung, supaya insulin nggak naik, supaya nggak gampang lapar. Tapi kasih. Tapi kadang-kadang kita mesti coba dulu. Kadang-kadang perasaan kita nggak enak bukan karena kita lapar, karena nggak minum. Coba minum dulu. Minum, kalau masih nggak enak rasanya, makan lah. Nah, dulu kita itu waktu mau tidur banyak pikiran ya. Bukan dulu ya, sekarang juga. Kita mikirin hari ini itu ngapain. Tadi kerjaan selesai nggak ya? Gitu. Itu ngikut di tidur. Matanya merem. Besok tuh saya mestinya ini. Woi, ambil handphone, catat dulu deh. Jangan lupa. Besok nanti kalau besok lupa lagi, catat lagi. Tadi tuh mestinya si ini tuh begini. Kenapa dia kerjain itu? Itu matanya merem. Susah buat tidur. Jadi gimana caranya? Berusaha relax. Tidak berusaha tidur. Oh saya mau tidur, saya mau tidur. Enggak. Relax. Bersyukur, berserah. Hidup kita cuma sampai jam segini. Habis itu kita serahkan sama Tuhan. Udah, nggak usah dipikirin. Udah kasih sama Tuhan. Soalnya ya, matematika ya. Stress, relaxing. Jadi di sini di ketofastosis lifestyle ini bukan cuma urusan makan. Wah, kalau gitu dietnya sama-sama ini dong. Kalau gitu sama aja kita makan begini dong. Enggak cuma urusan makan. Dok, boleh nggak sih dok kalau saya makan nasi aja sekali sehari aja? Boleh nggak? Boleh. Tidurnya cukup ya. Pelan-pelan kurangi, pelan-pelan kurangi. Jangan terlalu stres gitu loh. Wah saya stres nggak bisa makan nasi. Jangan, nggak sehat juga. Jadi seimbangkan stres sama relaxing. Dan jangan kejar target. Wah target berat badan saya, jangan. Makanya saya bilang cara saya salah. Kemarin stres banyak di badan saya. Jangan kejar target. Wah gula darah saya harus segini. Jangan kejar target. Karena gula darah bisa naik dengan stres. Slide. Ya. Karbohidrat atau lemak. Kalau defisit kalori atau mengurangi jumlah kalori itu ternyata enggak sekedar mengurangi jumlah kalori maksud saya. Kita harus memikirkan kalori 1000 kalori atau 100 kalori dari donat sama 100 kalori dari telur itu beda di badan. Jadi nggak hanya defisit kalori, tapi kita harus memikirkan hormon yang bekerja di badan kita. Beda. Kalau insulin yang bekerja, insulin itu hormon untuk menyimpan. Jadi kalau kita pancing insulin kita, apa yang kita makan dia akan simpan. Jadi insulinnya harus di batas yang stabil aja, yang normal aja. Sehingga nggak banyak yang kita bisa simpan. Saya nggak makan karbo kok. Kok saya susah turun berat badannya? Kenapa? Karena kalau kita
stres, gulanya bisa dibentuk di badan. Jadi nggak harus dari luar. Jadi kita harus memikirkan juga apa yang kita makan, apa yang terjadi di badan kita, hormon apa yang bekerja di situ. Makan rendah lemak atau rendah karbo. Nah, banyak kan? Dia catering rendah lemak, pakai minyaknya minyak ini, nggak pakai minyak, lemaknya cuma sekian persen. Sekarang paling enak rumah makan Padang. Ya, dokter Dayat ya. Aduh, surga kalau rumah makan Padang. Kalau dulu susah ya, nasi pakai sayur sambal, lauknya milih, lauk apa ya? Sekarang lauknya sikat semua. Rugi. Jadi lebih enak ya rendah karbo daripada rendah lemak. Sayang rendah lemak. Jangan takut, kalau kita makan lemak, kita akan bakar lemak. Kalau kita makan karbo, kita akan simpan lemaknya. Baik. Kebaikan puasa. Puasa menurunkan insulin. Ya, puasa akan menurunkan insulin. Puasa juga menurunkan gula darah. Puasa juga bikin kita autofagi. Autofagi itu karena selnya nggak dapat makan, sel akan cari teman-temannya yang nggak efisien, nggak benar. Mana yang nggak benar? Sel yang terjangkit kanker, sel yang terjangkit virus, sel yang terjangkit bakteri, sel yang harusnya bentuknya seperti ini dia udah berubah, itu nggak benar. Dia akan makan temannya. Sel kita makan temannya. Jadi kita biarin sel kita buat bersih-bersih, autofagi. Kapan terjadi autofagi? Pada saat kita nggak makan. Kapan ruangan ini dibersihkan? Pada saat nggak ada orang. Kalau orangnya keluar masuk nggak bisa dibersihkan. Itu kebaikan puasa. Aktivitas membuat kita umur panjang. Dengan aktivitas di DNA kita itu ada namanya telomer. Itu yang tidak gampang pendek dengan aktivitas. Sehingga kalau dia bereplikasi DNA kita, punya anak, punya cucu DNA ini, sel ini, dia nggak gampang cepat hilang. Selnya nggak gampang cepat habis. Replikasi lagi. Tapi kalau kepanjangan, selnya nggak mati-mati, disebut cancer, disebut tumor. Aktivitas membuat kita awet muda, olahraga, berpikir, gosip, nggak apa-apa. Tapi dilakukan pada saat kortisol, pagi sampai sore, sore ke malam. Jangan gosip lagi. Stop, awet mudanya sama sampai situ. Besok kita awet muda lagi. Dari sore ke malam perbaikan jaringan. Jadi kasih kesempatan. Sorry. Relaxing obat untuk diabetes dan hipertensi. Ya kita mesti relax, tidurnya masih cukup, menurunkan kerja kortisol, dan kalau kita stres gula darah tadi naik ya, dan stres berkepanjangan merusak dinding pembuluh darah. Makan lemak banyak, nanti nempel dong di pembuluh darah, kolesterol tinggi, bahaya dong. Jadi dulu juga sama mas, saya juga berpikir gitu, lemak banyak, nggak ada kerjaan, nongkrong di pembuluh darah. Makin lama pembuluh darah makin sempit. Ternyata enggak gitu. Lemak tuh kerjanya bukan nongkrong-nongkrong gitu, enggak. Pembuluh darah kita itu kalau terlalu banyak stres, pembuluh darahnya kenceng, aliran darah kenceng terus, terjadi perlukaan. Sehingga
pembuluh darahnya yang luka ini mesti ditutupin dong. Yang nutup siapa? Kolesterol. Ternyata saya pikir numpuk di dalam sini, ternyata enggak di dalam sini kolesterol itu numpuknya, tapi di dalam dinding ini ada ketebalannya di dalamnya. Jadi, nah kayak jerawat, bukan di luar kulit, tapi di dalam kulit gitu. Jadi menyempit karena di sininya yang mendorong ke dalam. Kayak ada pembengkakan gitu di situ. Jadi di situ tempatnya. Nah, kalau badan kita bisa bagus, tidak banyak lemak, tapi kalau kita stres, kurang tidur, bisa hipertensi. Kenapa? Karena banyak luka di pembuluh darah. Bukan karena banyak lemak, banyak luka, sehingga harus ditutup lukanya. Makin lama makin sempit. Nah itu kalau kita melihat ada orang yang badannya bagus, olahraga, tapi tiba-tiba hipertensi dan tiba-tiba stroke, nggak ketahuan. Ya karena kurang relaksasinya. Saya ini ya. Slide. Slide. Ya udah tadi slide. Nah investasi. Saya ada pasien ya, beberapa bulan yang lalu dia bilang seperti tadi, banyak kerjaan sehingga dia terlihat kantong matanya. Saya kan mesti tanggung jawab nih dok sama mereka. Dia bilang gitu. Saya bilang, ibu bisa banyak duit dari pekerjaan, tapi duitnya boleh nggak tahu buat apa sih bu? Buat bayarin asuransi karena banyak penyakit nanti suatu saat. Coba deh saya bilang, investasi kita itu sehat supaya suatu saat kita bisa belajar supaya gimana cara kita supaya sehat. Jangan ngumpulin duit untuk suatu saat kita persiapan kalau kita masuk amit-amit ya ICU gitu. Sayang, habis duit ibu. Saya bilang gitu. Jadi kita mesti waktu kita investasi ya, waktu kita investasi. Kenapa kita ngumpul di sini? Terus terang saya dokter, saya juga masih belajar. Terus yang tanggung jawab dalam kesehatan kita siapa? Dokternya masih belajar. Ibu saya tadi cerita, tadi malam ibu saya cerita, dia punya dokter, profesor, yang ngobatin ibu saya bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, stroke. Dokternya aja stroke. Yang tanggung jawab dan kesehatan kita, kita. Ya, jadi mudah-mudahan itu aja. Jangan berat-berat, ada pertanyaan, ada Mas Tio untuk menjawab yang berat-berat ya. Saya santai aja. Kalau boleh yang nanya, dok, gimana ngobati jerawat? Iya, baik, terima kasih banyak dokter. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Waktunya hanya 15 menit karena nanti di tepat pukul 12 kita akan isoman. Kita break dulu ya. Oke, kemana ini ya? Tadi Bapak sudah ya. Sebentar ya. Kita ke pojok dulu ya. Iya. Nama, asal, dari mana? Nama saya Dias dari Gresik. Iya. Dari Gresik ya. Dari Gresik. Ikut dari 2017. Like, gimana caranya? Katanya yang ringan-ringan ya. Like, karena ngeliat dokter yang lalu masih gak glowing, sekarang glowing. Sudah sama glowingnya. Yang tadi baru ketemu
Ya kan stresnya banyak, yang ini udah sama glowingnya. Wah, yang lain juga pengen glowing rupanya ya. Bener kan ya? Iya, oke. Berikutnya, Ini mau dijawab dulu gimana? sebentar kita 3 dulu ya, dok. 3 pertanyaan dulu. Terima kasih. Waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Ati dari Malang. Yang ingin saya tanyakan, wajah, halo udah. Wajah apa itu berjerawat? Itu sudah ikut KF tapi kok belum pulih kembali, itu karena apa, dokter? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, ini jadi seputar kecantikan nih. Dari belakang sana ada 2. Kita ke mana ini ya? Oke. Silakan. Terima kasih. Saya Wulan dari Alasan. Saya belum pernah ketos. Tahu sih dari teman saya di sini juga ada Bapak Fahri dan Yanti. Pengen mencoba tapi belum paham bagaimana tentang fasting itu sendiri. Dari mana saya mesti paham tentang fasting? Fastingnya seperti apa yang bisa saya lakukan? Ya macam-macam fasting itu seperti yang saya tidak begitu paham karena sepertinya memang kayaknya kayak fasting yang saya tertarik di sini itu karena fastingnya itu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi tentang jerawat, kemudian apa tadi satunya, kemudian fasting, 15 menit untuk 5 orang penanya ya dok ya. Baik, sudah bisa Bu? Sebentar, satu lagi. Saya tanyanya nggak susah. Saya ingin tanya tentang sampai plasma. Karena sampai plasma tidak bisa hilangnya saja. Kemudian kalau sudah dioperasi kadang-kadang bisa tumbuh lagi. Itu bagaimana? Nih, oke. Satu lagi ya dok. Oke, maaf ya bapak. Mohon silakan. Dokter. Dokter apa? Saya dari Kediri. Mau tanya. Tadi dokter mengatakan bahwa kalau kita merasa tidak enak, yang tidur kurang atau olahraga terlalu berat, stresnya, sehingga waktu besoknya itu perasaan kita nggak enak. Wah ini kalau nggak enak, kita coba makan aja padahal belum jam bela makan ya. Nah, kita makan nasi kan, walaupun nggak banyak, padahal itu karbohidrat bahkan sumber glukosa. Apakah nanti tidak timbul malah glukosa yang naik lagi tambah tinggi, kemudian jadi lingkaran setan, stresnya malah tidak berkurang karena ada glukosa yang masuk itu, sehingga insulinnya makin meningkat. Tidak ada pertanyaan. Ya baik. Oke, baik. Iya, langsung saja kita serahkan ke Dr. Hendrik. Dokter. Masalah flek ya. Flek nih. Glowing dulu dokter. Glowing yang pertama tadi. Ya. Masalah flek ya. Flek itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita. Jadi kalau kita ada iritasi, keluar melanin zat warna supaya bisa menahan dari iritasi. Sekarang pertanyaannya kenapa iritasi? Dari luar yang menyebabkan kita iritasi sinar matahari, makanya harus pakai sunscreen dari luar. Kemudian skincare kita yang wah kepengen glowing, kepengen putih. Sebenarnya waktu kita pakai brightening, vitamin C, retinol, itu zat-zat untuk yang memutihkan, laser, itu bikin luka di kulit, bikin exfoliating ya, scrubbing. Kalau pakai sabun yang brightening itu bikin apa? Penipisan di kulit. Tetap
Sama seperti pola hidup kita, harus stres harus diimbangi dengan relaksasi. Begitu kita pakai cuci wajah yang lembut aja, jangan yang bikin wah buat jerawat, buat putih, digerus gitu. Besok gerus lagi, kapan mau relaksasinya? Kapan kita membentuk kolagennya? Cuci wajah yang lembut, habis itu diberikan moisturizer atau pelembab. Kalau kita keluar, sunscreen. Dulu nggak pakai sunscreen kok bisa waktu main bola, masih anak-anak, masih bagus kulitnya. Skin barrier ada 2 lapisan kulit, yang atas sama yang bawah. Yang atasnya tebal, yang atasnya tipis, yang bawahnya tebal. Makin usia, yang atas kita ini kulit bagian luar itu menebal, makin kelihatan kusam. Bagian dalamnya menipis, makanya gampang berkerut. Kita kena sinar matahari. Yang bikin tebal apa? Kolagen. Gimana membentuk kolagen? Jangan terlalu banyak stres. Pola hidupnya benerin, gulanya benerin, tidurnya benerin. Mau nggak mau, dulu nggak pakai sunscreen nggak apa-apa. Sekarang mau nggak mau pakai sunscreen, pakai pelembab, cuci wajah jangan yang berat-berat. Cuci wajah kan cuma sebentar. Beli cuci wajah pemutih, beli cuci wajah yang brightening. Cuci wajah berapa menit? Langsung dibilas kok. Jadi nggak penting cuci wajah itu yang gimana. Yang penting nggak lembut aja. Kalau pagi, kalau nggak perlu, pakai wudhu aja, air wudhu. Nggak usah pakai sabun. Kalau dari luar, udah pakai sunscreen, udah kena debu, pakailah cuci wajah. Nah itu cara menghindari flek. Sunscreen, pola hidup. Pola hidupnya nggak bener, tidurnya kurang, mukanya merah-merah. Walaupun nggak pakai skincare apapun, mukanya bisa merah. Pola hidupnya bener, gulanya stabil, glowing. Nggak perlu banyak skincare. Kalau kita pola hidupnya nggak benar, kita banyak merusakin dong. Lebih banyak lagi dari luar kita mesti berikan. Ya, jadi seimbang. Kemudian jerawat, KF belum selesai. Nah ini jerawat inflamasi ya, radang. Jadi radang itu bisa dari dalam diri sendiri, bisa jadi dari luar. Skincare kita, cek dulu skincare kita. Jangan-jangan wah terlalu banyak. Wah pagi sabun anti jerawat, toner anti jerawat, rangkaian skincare anti jerawat, dari pagi sampai malam anti jerawat terus. Itu kita dirusak terus loh. Skin barrier-nya dikelupasin terus. Jadi mesti seimbang. Gimana? Cuci wajah yang lembut aja, nggak usah pakai anti jerawat. Pakai toner hydrating yang lembut. Terus kita pakai sunscreen, harus. Karena kita lagi jerawatan karena sinar matahari, makin rusak skin barrier-nya. Sinar matahari itu merusak kulit kita. Kemudian pulang pakai cuci wajah yang lembut lagi. Kalau pakai make up, pakai micellar water yang lembut. Ya kalau ada yang mau nyatet, pakai Garnier yang warna biru atau warna pink cukup kok untuk micellar waternya. Nah, kemudian pakai toner hydrating, baru mungkin pakai serum. Kalau tergantung minyak apa enggak. Kalau wajahnya nggak berminyak, nggak usah pakai serum, pakai moisturizer aja. Dalamnya benerin, di luar juga baik-baikin. Nah, kemudian gimana cara fasting ya Bu ya? Kalau memulai, kalau saya tidak menyarankan yang saya kerjakan itu sekarang. Jadi jangan fasting dulu, stres buat badan. Tidurnya benerin sama karbohidrat serendah mungkin. Jadi maaf dok ya, maksud saya makan tetap rendah karbohidrat. Tadi saya contohnya telur, tetap misalnya pagi kita nggak enak badannya, kita makan telur aja. Jadi tetap rendah karbohidrat.
biasakan otak kita untuk cari tangki bensin. Oh, saya mau makan nih, kata otak. Makan apa ya? Karbo, gula, atau lemak. Energi cuma dua ini, bukan protein. Karbohidrat atau lemak. Lemak ada kok di sini. Nggak perlu dari sini. Tapi kalau otak kita belum biasa akses ke sini, dia tetap minta gula. Caranya gimana? Makan aja. Pagi kita makan, tapi tetap rendah karbohidrat. Siang kita makan, lapar kita makan. Setiap kali lapar kita makan. Mau 6 kali sehari nggak apa-apa. Jadi kalau intermittent fasting itu kan berapa jam? Misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kita makan, berarti 12 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu kita nggak makan, karena kita tidur misalnya, atau baru bangun tidur. Itu 12 jam juga. Jadi 12 jam jendela makan. Mau 10 kali makan nggak apa-apa. Dari jam 7 tidur sampai jam 7 pagi nggak makan. Oh, saya nggak sanggup, saya bisanya jam 7 sampai jam 9 malam. Ya nggak apa-apa. Biasakan otak kita kenal dulu sama selain karbohidrat. Nah, tapi tidurnya masih cukup. Kalau tidurnya nggak cukup, bawaannya emang lapar ya, lama-lama kepengen gula. Cranky ya, craving. Jadi tidur benerin itu relaxing, makan benerin itu relaxing. Bener itu maksudnya nggak karbo. Karena apa? Nggak makan karbo aja itu udah stres. Jangan tambahin fasting. Nanti kalau udah biasa, terusin terus 2 minggu aja kerjakan. Tidur bener ya. Syaratnya tidur mesti bener. Pagi-pagi ntar ditanya sama yang di rumah mau sarapan apa, nanti bingung sendiri tuh. Kok saya nggak lapar ya? Mulai. Jadi kenalin dulu sama tangki bensin lemak. Kalau udah kenal, baru fasting. Santanisma. Santanisma itu bentuk lemak yang memang tidak pada tempatnya. Seperti lipoma, itu tumor di benjolan-benjolan sini ya, di bawah kulit, itu tidak pada tempatnya. Ada pengaruh juga memang dari pola makan kita, termasuk karbohidrat ya, gula. Tapi ada juga tadi dari stres. Memang pengerjaannya ada 2 macam. Tapi semua sama-sama tindakan, nggak bisa pakai skincare. Jadi santanisma itu mungkin ada yang nggak tahu ya. Santanisma itu yang kayak kuning dari sini, ya bentuknya kayak kupu-kupu. Ada di kelompok sini sama kelompok kiri kanan, sama di bawah sini, jadi kayak kupu-kupu. Nah, tindakannya ada yang di laser, ada juga yang di surgery, operasi. Ya tapi memang bisa tumbuh lagi. Coba lihat lagi gitu, dari pola makan kita atau stres kita. Coba dilihat lagi. Nah itu ikhtiar ya. Jadi seperti tumor, itu ikhtiar kita ya. Gimana caranya supaya nggak ada lagi. Tapi pasti nggak juga. Tapi itu ikhtiar kita. Gimana caranya kok lemak ini kenapa ada di sini gitu. Ada yang di dalam mata, lemaknya di dalam sini. Ada juga. Jadi itu aja yang kalau untuk santanisma. Kalau stres tadi ya dok ya, kalau stres makannya jangan gula, tambahin cranky, tambahin insulin tinggi. Ada lagi? Oke baik, kalau sudah tidak ada, sekarang kebetulan tepat jam 12 siang. Tapi sebelum kita break atau isolma, kita berikan terima kasih dan applause yang meriah untuk baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saatnya sekarang kita